dimanapun kalian berada. Selamat datang di rangkaian program Road to IMS Hybrid 2022. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Rangkaian acara Road to IMS Hybrid 2022 menyuguhkan berbagai program melalui tayangan video yang bisa menemani Sobat IMS dimanapun. Mulai dari produk launching sampai review brand dan program. Dan acara ini tayang melalui homepage official website kita di www.indonesianmotorshow.com, juga channel YouTube IIMS_ID. Untuk dapat menikmati suguhan virtual experience, tayangan ini juga bisa loh disaksikan melalui virtual stage IIMS Hybrid 2022. So, stay tune dan pantengin terus Instagram IIMS yaitu @IIMS_ID. Jangan sampai ketinggalan, karena akan ada bagi-bagi free tiket IMS Hybrid 2022 buat kamu yang beruntung. Dan jangan khawatir, karena acara Road to IMS Hybrid 2022 dilakukan tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi aman untuk kita semua. Nah, buat kalian yang di rumah, yang bingung mau ngapain, yuk ikutin keseruan rangkaian program Road to IMS Hybrid 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat IMS. Jumpa lagi di rangkaian virtual Road Hybrid 2022. Nah, kita setiap weekend atau hari libur nasional akan nemenin teman-teman semua. Karena masih situasi pandemik, tentu kita di rumah aja ya. Tapi di rumah aja bukan berarti tidak produktif. Jadi kita akan sharing dari semua exhibitor dan terutama sponsor dari IMS Hybrid 2022. Nah, hari ini kesempatan luar biasa, saya sudah ditemani oleh salah satu sponsor kami, IMS Hybrid 2022 dari Moladin. Nah, sore ini kita sudah ditemani nih, saya sapa dulu, sudah hadir bersama kita, ini Bapak Mangasa Paruhum Tobing. Ini selaku General Manager UCR, Agency Management and Development Moladin. Nah, biasa di panggilan akrabnya ini dengan Bapak Aca. Mas Aca, apa kabar? Halo, kabar baik. Selamat sore, semangat pagi untuk kita semua ya. Nah, selalu semangat ya, tetap sehat-sehat terus tentunya. Oke, dan saya juga sudah ditemani nih Sobat IMS, sudah ada di sini bersama kita semua Bapak Edi Kurniawan, selaku Head of Marketing Moladin, atau biasa dipanggilan akrabnya ini Pak Edi atau Mas Edi. Mas Edi, apa kabar? Halo Om Rudi, sehat-sehat semua. Halo teman-teman IMS. Ya. Sehat-sehat semua ya. Walaupun pandemik kita tetap bisa berbagi, dibantu oleh teknologi secara virtual nih. Makanya kita tidak pakai masker karena posisinya ada di area masing-masing. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, kita santai aja ke teman-teman IMS. Tapi yang pertama pasti ini kami terima kasih banget, Sobat IMS juga terima kasih karena Moladin hadir bersama kami selaku sponsor dan terutama di official trade-in partner ini ya, Mas Aca, Pak Edi ya. Nah, saya mungkin mau tanya nih ke teman-teman Moladin, kita tahu kan sekarang lagi pandemik. Nah, di era pandemik ini, boleh dong di-share seperti apa nih kondisi atau tren pasar mobil bekas di Indonesia. Silakan mungkin dari akan jawab Pak Edi kali ya, silakan Pak Edi. Yes, thank you untuk pertanyaannya Om Rudi. Ya, seperti yang kita tahu teman-teman kan, di era pandemik ini, especially ini untuk used car market industry, itu kita sangat terhit sekali sih, karena dampak atau impact-nya lah sangat besar. Apalagi juga kita aware, sebelum ada pandemi juga, used car industry ini kan sangat fragmented ya, dan sangat disorganized. Maksudnya gimana? Banyak banget tuh kebutuhan-kebutuhan atau misalnya activity yang kita lakukan toward used car industry itu masih sangat manually banget. Jadi seperti dokumen-dokumen yang harus disiapkan itu sangat manual, dan lalu kesulitan nih antara parties seperti agent, pembeli, micro dealer, hingga larger dealer nih untuk connect satu sama lain. Jadi ini implikasinya kan otomatis bakal act in term of kayak transaction partnya kan, bakal sulit lah. Dan kita rasa sih
teman-teman juga di sini agak kesulitan nih untuk membeli mobil bekas dalam hal pembiayaan. Biasanya Iya. harus cash, ya. Dan di sini teman-teman not only dari pelaku dealer-dealer kecil maupun dealer-dealer besar juga mengalami kesulitan nih untuk mendapatkan akses langsung ke leasing partnersnya. Dan juga mungkin kesulitan lain ya, kalau kita pahami nih Om Rudi, semua transaksinya ini nih masih manual, dalam arti masih tercampur nih dengan WhatsApp kita, yang padahal itu mungkin ranahnya lebih ke personal nih, nggak ada sistem untuk bisnisnya. Jadi bisa dibilang used car industry kita ini masih clutter banget sih, masih disorganized, masih sangat fragmented, dan ditambah lagi dengan adanya pandemic, jadi demand atau supply untuk mencari mobil baru ini makin anjlok, makin kena hit lah ya. Dan saya percaya sih ya pastilah kita bisa bangkit lah di after pandemic ini, dan supposed to be sih Moladin bisa helping kita semua untuk make it this industry even better lah ke depannya. Oke, thank you sharingnya Mas Edi. Memang pandemik ini juga merubah ya kali ya situasi, dan saya yakin tidak cuma market buat mobil second, yang baru pun aftermarket semua lagi berjuang lah ya, struggle, tapi banyak kreatif yang baru. Nah, mungkin lebih spesifiknya saya pengen juga minta sharing nih dari teman-teman Moladin. Kalau melihat di lapangan ini tantangan yang dihadapi ini oleh yang tadi ya, oleh pembelinya, penjual, dealer mikro, dan agen khususnya, selama pandemik ini yang dialami di lapangan, dilihat di lapangan seperti apa nih? Mungkin Mas Acak boleh sharing ke kita. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Nah, kalau yang dihadapi di lapangan itu sebenarnya ada dua sisi ya, pastinya. Kalau used car itu ada penjual, ada pembeli gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa yang dialami oleh penjual. Penjual itu sendiri kita ngomong biasanya adalah showroom dealer pinggir jalan gitu ya, atau showroom rumahan gitu ya. Kemudian juga mereka ada juga yang dealer-dealer yang besar, tapi kebanyakan apa yang mereka alamin justru di kala pandemik ini mereka itu sulit cari stok gitu ya. Nah, karena berubahnya habit orang pada saat pandemik ini, orang jarang keluar rumah, jadi teknologi digital itu kan makin maju, sehingga orang lebih relatif nyetor, pengen jual unitnya itu di marketplace gitu ya. Dan kalau dulu mungkin tabu gitu jual mobil di marketplace gitu ya. Kalau sekarang disebut saja sosial media seperti Facebook, Instagram itu udah dipakai untuk jual beli mobil. Kemudian beberapa marketplace bermunculan. Nah, salah satunya adalah Moladin yang enablekan para pedagang-pedagang ini. Tetapi kelemahannya adalah ketika kita ngomong tentang marketplace, banyak sekali, saking banyaknya informasi yang ada di situ, kita sulit membedakan mana orang yang benar-benar jual mobil sama orang yang cuma maju mundur mau ngetes harga gitu ya. Nah, kalau dulu kan di showroom fisik, orang mau datang aja, kalau dia nggak suka interaksi sama orang, dia udah mundur kan, begitu kan. Tapi kalau di sosial media, dia pengen jual, tapi dia punya benchmark banyak. Jadi ada yang harganya A, B, C, D, dan makin varian. Sehingga yang dialami oleh pedagang-pedagang di pedagang rumahan, kesulitan mencari stok karena konsumen lebih suka window shopping di marketplace, dan juga orang lebih tarik ulur ya, kalau harganya nggak masuk ya udah saya tahan dulu, sehingga ini yang membuat lebih slow transaksinya seperti itu. Nah, kemudian kalau dari sisi agent ya, atau makelar-makelar, mereka juga sekarang mau mempertemukan konsumen juga susah, karena konsumen ini kan rata-rata mau lihat barang sebelum beli. Jadi meskipun mobil bekas ini bisa dibilang sudah beralih ke dunia marketplace online seperti itu ya, tapi nggak bisa dipungkirin beli mobil nggak bisa kayak beli kacang goreng. Orang harus lihat dulu, harus inspek dulu, harus tahu unitnya, dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu, kadang-kadang si pedagang nggak punya barang, kemudian si konsumen juga sulit lihat barang. Nah, disinilah sebenarnya Moladin tuh hadir, gitu ya. Kita itu memfasilitasi pedagang dan juga memfasilitasi konsumen atau makelar supaya ketemu di tengah. Barangnya ready, harganya juga udah pasti fix. Kenapa?
Karena Moladin itu sudah mengumpulkan para maklar-maklar, ribuan maklar di Indonesia untuk bisa berkumpul dan bertransaksi supply mobilnya untuk dibeli terlebih dahulu ke Moladin. Nah, ini selling point-nya Moladin juga, sehingga kemudahan para dealer-dealer rumahan kalau mereka mau hunting unit ya di Moladin. Sedangkan bagi mereka maklar ataupun konsumen tingkat akhir yang mau beli, mereka cukup datang ke Moladin karena harganya sudah harga pertemuan seperti itu ya. Nah, beda dengan kalau kita bilang marketplace yang umum terlalu liar, mereka hanya mempertemukan penjual dan pembeli, mereka langsung debat kusir di situ ya, tarung harga. Nah, kalau di Moladin, unitnya udah pasti kita beli dulu, sehingga kita bisa memastikan harganya ini friendly untuk dibeli oleh konsumen. Kurang lebih seperti itu. Wah, menarik banget nih. Ya. Thank you tadi Mas Aca sharingnya. Jadi dengan tren tadi, dinamika di digital marketplace, ternyata banyak hal yang dari sisi challenging tentu ada, tapi ternyata ada peluang-peluang lah ya yang bisa ditawarkan ke konsumen tadi dan lain-lain ya. Cuma kalau pengen tahu spesifiknya nih, karena kan tadi disampaikan marketplace juga banyak nih ya untuk used car, mobil second ini. Nah, boleh nggak di-share nih apa yang sebetulnya yang bikin Moladin ini beda untuk menghadapi situasi sulit pandemik? Mungkin beberapa pointer yang bisa di-share, poin-poin yang berbedanya dari Moladin ini apa aja? Mungkin Mas Edi boleh share nih ke Sobat IMS. Ya, sebenarnya poinnya tadi udah dijawab semua sih sama partner saya, sama Om Aca tadi. Ya, mostly sih bener-bener banget. Yang membedakan Moladin sama marketplace lain itu dari empowering the agent-nya. Kita coba masih mengedepankan human touch. Kalau marketplace lain itu mereka cuma jadi seperti wadah atau placement untuk mempertemukan only. Tapi di sini kita benar-benar pengen empower agent nih. Kita mau lifting up the social mobility dari agent-agent yang berkolaborasi sama kita gitu. Dan untungnya untuk end user juga nggak perlu takut nih in terms of produk atau quality-nya. Karena Moladin itu udah make sure kita itu bukan mempertemukan only, tapi Moladin ini melalui agent-agent kita tuh membeli dulu produknya. Sebelum kita beli, berarti kan tadi aku menambahkan atau mengutip dari Om Aca bilang kan, kita udah harus yakin kalau mobil-mobil ini tuh bakal laku di pasar. Dari segi harganya, dari segi kualitasnya, even itu interior, eksterior, jadi banyak banget yang udah kita cross check. If I'm not mistaken, itu kita ada lebih dari 300 titik yang kita harus cek dari part-part dari mobil. Mungkin nanti detailsnya Om Aca bisa memperjelaskan lebih jauh. That's why itu yang mungkin bisa membedakan kita antara platform digital lain lah dengan marketplace yang lain gitu. Ditambah lagi di sini kita mencoba mengedepankan entrepreneur skill nih, entrepreneur spirit nih dari teman-teman agent atau pedagang atau showroom rumahan gitu. Karena kan kita tahu mereka ini udah punya basic lah ya, udah punya spirit untuk jadi entrepreneur untuk jual. Dan dengan adanya Moladin, kita memfasilitasi mereka dengan teknologi, jelas karena teknologi itu core-nya kita, core-nya Moladin itu teknologi. How we make sure journey-nya itu tuh nggak putus, nggak satu-satu. Pastikan pain point untuk teman-teman yang mau beli mobil bekas kan, aduh harus ketemu orang dulu, belum tentu harganya cocok, belum tentu mobilnya sesuai sama apa yang dipajang di internet, those kind of thing yang we coba untuk eliminate. Other part juga yang tadi aku mention di awal, kita juga bisa kasih akses ke leasing partners. Kita udah punya belasan partners leasing yang terkemuka lah, yang udah ada di Indonesia gitu, dan kita juga mudah memfasilitasi mereka. The agent kita ini akan membantu end-to-end prosesnya nih Mas Rudi. Jadi kalau Mas Rudi atau teman-teman AMS di sini mau beli mobil dan mau balik nama misalnya, itu kan harus sendiri kan. Nah di sini dengan agent kita itu bisa membantu teman-teman di sini, nggak cuman oke, jual mobilnya udah dan, tapi kita membantu prosesnya nih. Nextnya apa? Misalnya butuh dibantu untuk balik nama nih mobilnya, itu bisa kita lakuin. Even aku bisa mungkin se-ekstrim ini bilang, kita mau untuk cek mobilnya ya, tolong datang ke rumah saya, misalnya let's say jam 10 malam. Agent kita harus ready, agent kita tuh benar-benar harus datang, even itu jauhnya di mana, agent kita juga harus datang membantu itu, karena kita benar-benar put it the customer experience to in front, tapi dengan cara kita nggak ngelupain human touch-nya tuh agentnya ini, kita coba emphasize di dalam bisnisnya Moladin. Wah, lengkap banget ya. Thank you Mas Edi. Jadi memang luar biasa, banyak diferensiasinya tadi jelas. Yang jelas konsumen jadi
nyaman lah ya, aman, nyaman, nggak bingung. Mas Aca mungkin ada yang mau ditambahin nih, ada pelayanan-pelayanan kepada pelanggan, Sobat IMS, biar segera tahu nih apa yang diberikan Moladin. Mungkin Mas Aca boleh ditambahkan kalau ada lagi. Ya, baik. Saya tambahkan lagi dari yang disampaikan oleh Mas Edi tadi ya. Jadi sebenarnya Moladin ini kan salah satunya adalah satu platform atau marketplace juga yang dia memfasilitasi omni-channel seperti itu ya. Artinya kita ini dari mulai online, offline, dari segmen tradisional ini kita tampung semuanya. Kalau kita lihat ya saat ini kan Moladin itu semua agent itu bisa bertransaksi lewat website, bisa lewat apps seperti itu ya. Dan saat ini kalau dibandingkan dengan dunia online yang lain, hanya Moladin yang bayarnya mungkin paling cepat. Karena Moladin itu bisa dibilang kita bisa same day disburse. Jadi saya sendiri adalah customernya Moladin gitu ya. Jadi saya nggak cuma ngomong doang gitu. Saya jual mobil di Moladin itu, selesai inspeksi nggak nyampe 30 menit tuh uangnya itu dibayar ke saya gitu ya. Dan semua pakai apps gitu ya, nggak ada pilih-pilih gitu, semua konsumen sama. Kemudian berikutnya harganya pasti bagus. Kenapa? Karena begini, tadi Bang Edi juga sampaikan, Moladin itu sudah memastikan bahwa semua unit diinspek dan kita udah tahu harga ambilannya berapa dan harga jual ke konsumennya berapa. Sehingga ketika saya benar-benar mau jual mobil, saya udah tahu bahwa Moladin pasti bisa beli unit saya. Yang pasti Moladin sudah memastikan kualitasnya bebas tabrak, bebas banjir, dan juga tadi ya ratusan titik sudah dicek dan sudah difoto beserta dokumen-dokumennya juga sudah lengkap. Kemudian bisa kita bilang pilihan unitnya juga bagus. Kenapa kok pilihan unitnya bagus? Karena seperti ini, di Moladin itu, di apps kita, sebelum kita datang untuk inspeksi, itu kita sudah minta agent untuk input listingan foto. Jadi ada foto, ada informasi kendaraan, plus juga pajaknya mati atau hidup, sehingga kita udah bisa setting ekspektasi berapa nih harga beli mobilnya. Nggak datang terus beli kucing dalam karung, semuanya udah jelas. Tetapi yang pasti semua fiturnya sangat sederhana dan apps-nya gampang banget dipelajari. Kemudian yang terakhir adalah akses kita, yaitu untuk Moladin ini, bahkan sekarang kita dari Sumatera sampai ke Sulawesi itu kita sudah ada. Contoh saja di Jawa, hampir di semua kota itu sudah ada. Nah, kalau kayak di Bekasi itu kita ada 3. Nah, jadi totalnya kita itu tim ada ratusan. Ya, di Sumatera ada Sumatera atas, Sumatera bawah, kemudian Jawa ada DKI 1, ada DKI 2, ada Bekasi, ada Depok, semua area-area sudah rapat gitu ya. Bahkan kalau kita tanya dealer-dealer gitu ya, udah banyak juga yang taunya Moladin seperti itu. Sehingga pertama aksesnya mudah, kedua penggunaan aplikasinya mudah, ketiga servis di dalam aplikasi itu sendiri pun bagus seperti itu ya, semuanya dicek. Dan yang berikutnya kesimpulan saya adalah ketika kita mau bertransaksi pastinya konsumen itu butuh kepastian gitu ya. Nah, kalau di Moladin ketika kita bilang barangnya ready stock, ketika kita bilang harganya sekian, kita bisa pastikan konsumen bisa lihat unitnya, kemudian konsumen juga bisa beli mobilnya. Dan kalaupun tadi ya belum bisa cash, Moladin juga bisa bayar secara kredit dan kita udah rekanan dengan beberapa leasing. Nah, itu kurang lebih hal-hal yang kita tawarkan kepada buyers dan juga sellers kita ya. Jadi transaksinya cepat dan mudah seperti itu. Wah, thank you nih Mas Aca, Mas Edi, informasinya banyak banget, detail banget. Ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh Sobat IMS nih kan. Nah, ini nggak berasa, tinggal hitungan hari aja. Kita akan ketemu di IMS Hybrid 2022, nanti tanggal 31 Maret sampai 10 April, 11 hari nih kita di J-Expo Kemayoran. Nah, saya juga nanti akan coba deh pastikan, karena biasanya habitnya di IMS itu jual mobil second-nya, apalagi tadi langsung segera dapat cash-nya ya, buat dana beli mobil baru nih. Mas Edi, Mas Aca mungkin boleh di-share spesifik nanti di IMS, ini program-program apa yang menarik pastinya yang akan dihadirkan oleh Moladin
untuk semua pengunjung nih IMS Hybrid 2022 nanti. Mungkin dari Pak Edi dulu ya. Mas Edi, silakan boleh di-share nih selama IMS Hybrid nanti dari Moladin. Yes, ya buat teman-teman nih yang nanti mau coba lihat-lihat mobil baru, jangan sungkan-sungkan datang. Apalagi kayak tadi Mas Rudi bilang nih, Mauladin siap banget nih ngebantu untuk ngebeli mobil-mobil teman-teman di sana langsung cash di tempat. Kayak tadi Om Maca bilang, kita mungkin bisa cairinnya itu cuma dalam waktu 30 menit gitu. Uangnya langsung masuk nih ke rekening teman-teman. Apalagi nanti di AMS kita ada promo-promo tambahan. Jadi promo tambahannya itu ada cash in advance. Dalam arti nanti teman-teman di sana jual mobil dan juga bisa dapat kesempatan untuk mendapat tambahan cash nih untuk beli mobil baru ya. Untuk beli mobil baru langsung di AMS, nggak boleh di luar. Jadi harus beli mobilnya pas di AMS-nya aja langsung. Dan Wah, juga menarik banyak ini. sih gimmick lain, yes, ya ada goodie bag, jelas lah ada goodie bag nanti yang untuk teman-teman lah. Jadi, tapi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman udah diinspeksi tiba-tiba nggak cocok nih dengan harganya atau nggak cocok dengan satu hal yang lain lah, mungkin nggak cocok, itu juga jangan khawatir. Kita tetap akan ngasih reward ke teman-teman di sana. Kita ada grand prize juga yang bakal kita kasih. Ditunggu aja. Cuma sedikit bocoran mungkin grand prize-nya itu bisa berupa smartphone mungkin yang logonya buah gitu yang separuh itu Pak Rudi mungkin saya nggak bisa mention Wah, ini yang bisa aja paling itu. mantap. Yes, itu juga possible banget sih. Jadi aimingnya di sana Moladin kita siap jadi official trade-in partners not only untuk IMS Jakarta tapi juga untuk roadshow IMS yang lain misalnya di kota-kota lain mungkin saat ini di Parkland ada di Surabaya dan Makassar. Yes, Moladin siap untuk nemenin teman-teman di sana dan untuk membantu teman-teman untuk dapetin mobil impiannya di sana. Wah, thank you nih. Banyak banget ternyata program-programnya. Thank you Mas Edi. Mas Aca mungkin mau nambahin nih, teman-teman yang biar bersiap, nanti pas begitu berkunjung ke Booth Moladin udah tahu nih program-programnya. Betul. Ya, saya tambahkan lagi dari Bang Edi, kita dari sisi tim bisnis itu sudah menyiapkan tim yang siap inspek. Jadi jangan khawatir inspeknya ngantri ya. Kita timnya rame. Jadi kalau semuanya mau jual bersamaan, mau inspek bersamaan ada. Dan di setiap booth itu kita sediakan tim yang ada di sana ya. Jangan khawatir. Dan juga ini bocoran dikit, lounge-nya nyaman banget ya Bang Edi ya. Udah di setting, nanti bisa duduk, ada games dan yang lain-lain. Dan juga jangan khawatir kalau misalnya di sana pengen beli mobil impian, tapi teman-teman bingung, loh saya kan belum punya mobil, saya juga nggak tahu mau beli mobil pakai apa gitu ya. Nah kita juga menawarkan teman-teman yang punya saudara atau punya rekan kerja atau siapa yang mau jual mobil trade-in ke Moladin, bisa gabung sebagai agent kita dan dapat tambahan penghasilan nanti dari Moladin ya. Nah, tambahan penghasilan dari Moladin siapa tahu bisa DP mobil ya, Bang Edi dan juga Mas Rudi ya. Wah, Nah, menarik, apalagi menarik ini. apalagi komisinya di Moladin itu unlimited. Nah, jadi panggil semua temannya, sahabatnya yang mau trade in ya, mau beli mobil baru, Anda jadi agennya, kemudian kumpulin 5 mobil tuh udah bisa nge-DP loh. Ya, jadi referensiin ke kita. Dan yang terakhir, kalau teman-teman jadi agennya Moladin, banyak sekali yang kita bisa tawarkan ya, mulai dari penghasilan tambahan setiap hari, kemudian kita ada training, kemudian kita juga ada pelajaran-pelajaran seperti bagaimana menginspeksi mobil, dan ini terbuka untuk semua kalangan, sehingga kalau dulu orang bilang mau jadi agen jual beli mobil harus 15 tahun di dunia otomotif. Dengan Moladin semuanya gampang, bahkan semua segmen, semua profil kalau mau cari tambahan penghasilan ke Moladin aja. Dan kita punya banyak produk yang lain, ada dana tunai dan yang lain-lain. Sehingga jangan ragu datang ke IMS, pasti banyak keuntungannya dari Moladin. Seperti itu ya. Wah, thank you Mas Aca. Ternyata luar biasa ya, sampai jadi agen aja bisa diakomodir nih. Emang ternyata tadi pasti Sobat IMS ngeliat nih, hashtagnya mau apapun Moladin. Emang betul ternyata ya, yang ditawarkan semua benefit dan lain-lain. Nah sekalian saya info buat Sobat IMS, yang tadi udah disampaikan Mas Aca, Mas Edi, jadi areanya nanti gede banget. Jadi jangan khawatir buat area inspeksi, itu sangat luas. Moladin akan menempati area nanti di sebelah hall C3, itu areanya luas banget. Dan apalagi tadi lounge-nya udah diinfo, nyaman.
Oke, ini sore ini luar biasa sharing-sharingnya. Tapi pasti kalau ngebahas soal Moladin nggak bakal cukup nih dalam hitungan menit dan jam. Makanya nanti 11 hari langsung aja sambangi buat Moladin. Nah, sebelum kita tutup sharing sore ini, boleh dong kasih sapaan ke Sobat IMS, biar tetap jaga kesehatan, biar fit nanti ketemu di IMS Hybrid 31 Maret sampai 10 April. Silakan Mas Edi dulu, boleh nyapa Sobat IMS. Yes, buat sobat-sobat AMS, kita tunggu kehadirannya di AMS Jakarta tanggal 31 Maret. Dan kalau ada teman-teman di sini yang pengen tiketnya, mungkin kunjungi terus, pantengin terus Instagram Moladin, karena kita bagi-bagi tiket tiap harinya, up to 10 tiket, yaitu juga mungkin bisa jadi gimmick atau atraksi tambahan lah buat teman-teman kalau misalnya mau ngajak teman-temannya atau sanak familinya, yes, stay tune di Instagram Moladin. Sampai ketemu teman-teman di 31 Maret. See you. Mas Aca, silakan. Halo sobat-sobat IMS semuanya. Kita tunggu kedatangannya di IMS dan ketemu bersama Moladin. Jadi wujudkan mobil impian Anda, jangan cuma mimpi tapi realisasi ya. Tahun resolusi 2022, mobil baru, mobil lama dijual aja Moladin. Gitu ya. Dan juga pastikan tambah penghasilan karena di era pandemik seperti ini kita harus kreatif. Dan Moladin sebagai salah satu industri kreatif di bidang otomotif marketplace siap memfasilitasi teman-teman untuk tambah penghasilan ke depannya. Thank you. Thank you. Mas Edi, tadi kan udah dapat ada program. Tadi boleh diinfokan akun resminya, Instagramnya Moladin. Oke, Instagram Moladin bisa kunjungin langsung di Moladin, yes, Moladin_ID. Om Rudi. Yes, langsung aja kunjungi langsung Moladin_ID. Ada program-program Ya. tadi ya, bagi-bagi tiket dan seterusnya sambil ikutin perkembangan sampai jelang IMS. Oke, terima kasih banyak Mas Edi, Mas Aca buat bincang sorenya, sharing-sharing di program Road to IMS Hybrid. Salam sehat semuanya, Mas Edi, Mas Aca, terima kasih. Dan Sobat IMS, salam sehat selalu, jaga protokol kesehatan, sampai jumpa nanti di IMS Hybrid 2022 tanggal 31 Maret sampai dengan 10 April 2022 di Jexpo Kemayoran. Oke, selamat sore. Sampai jumpa. Bye. See ya. Thank you.